Ya, gua akhirnya udah berhasil untuk install SteamOS di Legion GoS. Gue mau recall sedikit aja, ini PC gaming handheld yang kemarin udah gue sempat bahas. Tapi kemarin tuh gue full bahasnya pakai Windows. Sejujurnya kepo sih ya pakai SteamOS tuh kayak gimana. Karena kalau ngelihat review orang pakai SteamOS itu jauh lebih efisien, terus lebih enak juga kontrolnya. Semua tombol-tombol controllernya itu bisa ngakses si menu-menunya. Jadi kalau kemarin pakai Windows kan kita harus pakai trackpadnya, pakai touchscreennya. Bahkan gue lebih nyaman pakai keyboard dan pakai mouse. Kalau di sini tuh udah jauh lebih nyaman lah untuk sebuah konsol handheld ketika pakai SteamOS. Sejauh ini gue pakai si Legion GoS ini aman aja. Secara dia punya performance juga dari kemarin sih gak ada rasa yang signifikan perubahan yang gimana-gimana gitu ya. Prosesornya ini AMD Ryzen Z2 Go. Dia pakai arsitektur Zen 3 Plus yang kemarin gue udah bahas juga, 4 core 8 threads. RAM-nya ini 16GB dan onboard gak bisa di-upgrade juga. Untuk storage 512GB dia emang upgradable dan udah bisa ditambahin juga micro SD card di bawah sini. Cuman sih kemarin gue pakai di Windows itu cukup untuk beberapa game ya, ada 5-6 game yang gue download dan memang isinya game doang. Jadi 512GB sebenarnya cukup-cukup aja sih ya, tergantung game apa yang kalian mainin. Gue sebenarnya lebih pengen bahas gimana performance ketika pakai SteamOS ini ya. Hal yang gue penasaran itu yang jelas soal experience pakainya, terus suhunya beda atau enggak antara Windows kemarin udah kita tes atau sekarang pakai SteamOS. Durasi baterai pakai juga itu akan gue cobain. Dan sebenarnya gue pengen coba banget itu adalah performance game-nya sih. Berapa FPS dapatnya di SteamOS sama di Windows. Cuma kendalanya ternyata ini poin minusnya di SteamOS ya, berarti beberapa game yang pengen gue mainin nih yang kemarin udah gue coba di Windows terus gue pengen main di sini ternyata nggak bisa. Kayak EFC itu nggak support sama SteamOS. Itu kayak game mandatory gue banget gitu. Ketika gue punya gaming PC handheld dan nggak bisa untuk main EFC, ya gue mending pakai Nintendo Switch gitu. Tapi kita bisa lihat game-game apa yang kompatibel sama SteamOS. Dan jujur gue belum ngulik ke dalam banget ya apakah SteamOS itu bisa pakai sejenis emulator Windows atau something like that yang bisa bikin game-game yang tadinya nggak support sama SteamOS jadi support gitu. Tapi yang jelas kita bisa lihat sih ya game-game apa aja yang support sama SteamOS. Misalnya di library Steam kalian itu bisa kelihatan tuh, bisa kepisah juga. Ini support SteamOS, ini enggak. Terus hal yang gue notice beda juga di SteamOS, ketika kemarin di setting di Windows itu kita bisa akses yang quick setting Legion Space. Nah, di sini juga sebenarnya mirip-mirip, kayak kita bisa atur performance terus bisa lihat baterai juga. Nah, di sini gua tuh pakai performance, jadi paling mentok, paling ngebut, makanya kipasnya juga ini kerasa. Gue start tadi main di jam 4.45, sekarang di jam 6:01. Ini baterainya udah 23%. Ini gue main game Little Nightmare, full di mode performance. Berarti sekarang udah jalan sekitar 1 jam 15 menit dan ini sisa 23%. Di sini projected battery life-nya itu 23 menit lagi. Dapat 1,5 jam lebih lah ya kalau pakai performance. Nanti kita akan coba untuk yang mode paling iritnya. Terus gue pengen cerita juga nih soal hal-hal yang nggak bisa diakses lewat SteamOS. Ini kayak RGB nggak nyala. Tadinya kan kalau di Windows RGB nyala ya. Gue sih nggak apa-apa ya. Cuman mungkin buat kalian akan nanti bertanya-tanya kenapa ini nggak nyala gitu. Terus gue coba juga nih di SteamOS lagi in game kayak gini, terus gue pencet power aja, dia akan mati. Terus dia bener-bener kayak mati total gitu. Kipasnya berhenti. Nah, ini konsumsi dayanya dia bisa kecil banget, jadi bikin baterai awet juga. Kalau kemarin di Windows kita pencet tombol power gini dia nge-sleep dan digeser dikit aja dia akan nyala gitu. Jadi itu yang akan cepat habisin baterai juga kalau di mode Windows. Nah, kalau di SteamOS ini juga kalau misalnya udah mati kayak gini ya, kita langsung pencet lagi tombol powernya, dia akan otomatis masuk ke scene yang terakhir kita tinggalin tadi. Nah, ini juga enak sih. Tapi jujur sih pakai SteamOS ini enak banget. Controller kayak gini, nggak perlu pakai trackpad, nggak perlu pakai touchscreennya. Semua tuh bisa diakses lewat tombol-tombol gamepadnya. Terus dari gue kemarin awal banget pakai ini sampai sekarang, gue sih ngerasain layarnya ini walaupun dia bukan OLED ya, bandingin sama Switch gue yang OLED, ini lebih nyaman karena lebih besar. Jadi kasih experience yang lebih enak juga lah untuk main game. Dan walaupun dia ukurannya besar, dia tuh juga nggak terlalu berat. Gripnya pun ini udah ergonomik. Jadi gue sih selama pakai ini sambil tiduran pun aman-aman aja ya. Dia support display port juga, jadi tadi gue ada tes untuk colok Type-C ke monitor ini dan bisa. Jadi kayak pakai Windows aja. Jadi untuk hal itu sih nggak ada masalah ya. Nah, ini gue sambil main game sambil download dari tadi dan sekarang udah jam 6.35, artinya udah hampir 2 jam dari pertama kita pakai tadi untuk mainin Little Nightmare. Kemarin itu gue coba di mode Windows, performance-nya dia cuma kuat 1,5 jam doang ya, dari 100 sampai 0.
untuk gue main game. Dan sekarang sih berarti lebih awet pakai SteamOS nih, berdasarkan quick test kita aja sih. Cara gue untuk install si SteamOS ini memang gampang juga sih, banyak tutorial juga. Yang penting kalian sediain sebuah flash disk. Nah ini flash disk yang tadi udah ada SteamOS di dalamnya untuk dimasukin nanti di bootloadernya Legend Go S nya. Untuk bisa masuk ke BIOS kita pencet power sama volume up aja, jadi udah masuk. Terus gue konekin ini ke USB hub ya, dan ini support USB hub yang depan interface Type-C. Dan yang penting juga harus matiin security-nya, karena kita nggak bisa pakai security ini kalau misalnya mau install si SteamOS. Secure bootnya itu harus disable, dan udah pilih bootingnya pakai flash disk ini. Nah nanti masuk ke tampilan desktopnya Linux, memang ini base-nya Linux ya kalau SteamOS itu. Terus pencet yang wipe device and install SteamOS, setuju, proceed, dan udah tinggal nunggu aja, udah beres deh. Ini dari apa yang udah gue cobain sih ya sekilas sama SteamOS. Untuk beberapa game yang memang udah kompatibel sama si SteamOS ini oke banget ya. Dan juga lebih awet sih so far gue cobain baterainya. Untuk performance gue gak bisa ngomong terlalu banyak juga sih, karena gue belum bisa dapetin game yang kemarin udah gue tes di Windows terus gue mainin di sini. Paling Red Dead Redemption, tapi gue juga belum selesai downloadnya. Nanti mungkin akan gue coba update ya di komen. Tapi yang gue keluhin soal compatibility gamenya, jadi sih gue ngerasa dengan pengalaman gue pakai Legend Go S ini, dan ini kan udah dibeli dengan harga yang include sama Windows gitu ya. Terus ada beberapa fitur kayak RGB yang support sama Windows juga. Tapi kalau misalnya kita ubah ke SteamOS dengan pertimbangan kalau misalnya kalian banyak game yang kalian mainin di Windows bisa dan ke SteamOS jadi nggak bisa, itu perlu jadi consider sih ya. Tapi memang secara experience gue akuin SteamOS itu jauh lebih nyaman pakai dibanding pakai Windows. UI UX-nya, terus fungsi kontrolnya itu akan lebih lengkap. Itu sih yang gue rasain ya soal install SteamOS di sini. Gue harus cobain lebih jauh lagi sih nanti akan gue update lah ya. So segitu aja untuk video kali ini. Thank you banget udah nonton. Kalau suka boleh like, share, dan subscribe. Gue sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.